pendengar podcast Krongsel. Balik lagi dengan gua Imam yang sekarang jadi single announcer nih ya. Ya gue sengaja milih sendiri karena topik yang mau gue bawain itu berangkat lagi dari keresahan pribadi gue gitu, atau berangkat dari kehidupan pribadi gue sendiri, yang dimana saat ini tuh gue sedang menuju ke semester 7 ya, semester yang bisa dibilang cukup tua, dan gue tuh udah harus nyiapin buat magang. Nah, gue bakalan menuju ke pembahasan lebih dalam tentang pengalaman gue sih selama beberapa bulan ini terkait gue nyiapin magang itu apa aja, nyari-nyari info magang, ngirim-ngirimin surat ke HRD via email karena lagi pandemi gini nggak bisa langsung, paling juga yang deket-deket kosan doang yang bisa langsungnya mungkin. Nah, lo semua tuh pada kebayang nggak sih situasi kayak gini? Pekerja aja tuh banyak yang kena PHK atau pemberhentian sementara gitulah. Nah, sementara kita nih para mahasiswa harus berebut antara mahasiswa kampus ini dan kampus lainnya untuk bisa mendapatkan magang, yang dimana perusahaan-perusahaan sekarang tuh nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, yang dimana sebelum pandemi itu lumayan cukup banyak bisa menampung mahasiswa untuk magang gitu. Sementara untuk tahun ini tuh kayak setiap ngirimin email, setiap nanya-nanya ke HRD, ke admin atau bagian PR perusahaan itu kayak, mohon maaf mas, mbak, kita tahun ini tuh kayak karena lagi pandemi jadi nggak bisa nerima dulu ya, mohon maaf, mungkin bisa dikirimkan ulang tahun depan. Keren nggak tuh tahun depan? Maksudnya gue suruh lulus 5 tahun gitu. Gue harus nunggu tahun depan buat magang doang, nggak mungkin banget kan. Terlebih lagi yang lebih memberatkan itu saingannya kan makin banyak dan perusahaannya yang makin menurun gitu, angka yang bisa nerima mahasiswa. Satu perusahaan aja paling bisa nerima, rata-rata yang gue tanyain tuh cuman 5-10, tergantung besar kecilnya perusahaan tersebut dan kapasitas dari kuota yang disiapinnya gitu. Nah, dari situ gue mulai sadar bahwa ternyata yang selama ini gue tuh nganggapnya biasa, pandemi ini kayaknya dampak atau impact ke gue itu biasa aja gitu, paling cuman gue disuruh PSBB yang dimana nggak boleh keluar kosan, keluar cuma buat beli makan doang. Oke lah, masih oke asalkan gue masih bisa beli makan gitu, itu masih fine-fine aja. Nah, sementara semakin kesini gue mulai sadar bahwasanya mahasiswa juga kena gitu loh, nggak cuman kita kuliah online, yang dimana itu sebagian mahasiswa itu ya baik-baik aja, walaupun kan suka ngomel-ngomel ini susah, tapi mereka baik-baik aja dan mereka tuh suka kayak gitu. Sebenarnya suka, bohong lah kalau mahasiswa tuh nggak suka kuliah online di rumah ya, walaupun ada bosan-bosannya juga kalau lamaan. Nah, dampak yang baru gue sadarin tuh sekarang ini adalah ya kita sebagai mahasiswa. Contohnya yang gue ambil dari kasus gue sendiri adalah magang ini ya kayak gini, gue baru menyadari dampak tersebut. Selama ini gue butuh dengan dampak tersebut, nggak mengharapkan dampak-dampak apa yang bakalan terjadi dengan gue dan beberapa orang gitu. Dan juga cutting banyak juga yang udah mulai ambil tugas akhir tuh, banyak kendala-kendala seperti mau bimbingan, dia susah kan, mau ketemu dosen harus via email, dan laporannya juga koreksinya jadi kurang sempurna gitu, apa segala macamnya kurang, nggak seperti kalau langsung gitu. Nah, gue ini kan kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta ya, yaitu Universitas Teknologi Yogyakarta, dan sampai sekarang gue juga belum mudik ke kampung halaman gue di Tangerang. Selain emang gara-gara pandemi begini ya, karena beberapa tugas juga sih dan magang ini kan yang jadi pertimbangan buat gue, dimana kondisinya gak jauh lebih baik kalau misalkan gue pulang ke rumah, karena kan ya tau lah Jabodetabek tuh lagi masa-masanya PSBB yang ketat-ketatnya, beda lah sama kota-kota kayak di Yogyakarta, itu masih bisa leluasa walaupun emang tetap ada penjagaannya gitu. Cuman kalau di Tangerang tuh gue liat udah parah banget, ngapa-ngapain aktivitas aja banyak yang mantau, banyak ada hukuman-hukuman sosialnya juga. Jadi ya
terlebih lagi perusahaan-perusahaan sana pada WFH kan, gimana nasib mahasiswa yang magang, coba mau ngelamar magang di sana tuh gimana. Makanya banyak rata-rata yang dari Jakarta juga teman-teman gue tetap stay di sini buat yang semester magang ini, karena di sini lebih ada kemungkinan buat kita nyari magang gitu. Nah, dan karena gue juga belum bisa kemana-mana buat nanyain langsung ke perusahaan gitu kan, waktu bulan-bulan lalu gitu nggak bisa langsung datang ke perusahaan karena perusahaan juga pada WFH, banyak yang nggak datang gitu karyawan-karyawannya. Bingung juga mau nyari kemana kan lagi kayak gini, karena pasti bakalan ditolak juga mau datang masuk ke perusahaan, sama apa udah bakalan dijagal duluan, disuruh pulang karena kondisi lagi kayak gini gitu. Jadi solusi utama buat para mahasiswa yang mau cari info magang itu ya paling cari-cari di internet, cari-cari di sini, di website atau langsung website ke perusahaannya, dan juga dari teman-teman. Nah, buat kalian semua nih yang tentunya udah gue bisa buktiin dari sini nih, buat misalnya kalian mau cari magang atau info-info loker lainnya, tapi di sini gue lebih menyerutkan ke arah magang ya. Kalian yang misalnya mau lagi cari-cari butuh banget nih info magang, kalian bisa langsung ke akun Instagram magang_id, yang dimana di sana tuh banyak banget adanya puluhan informasi magang yang update tiap harinya. Gue jadi merasa dipermudah buat cari info yang open lowongan magang gitu. Nah, sekiranya buat kalian lagi nyari info magang nih, langsung aja kunjungin Instagramnya di magang_id ya. Bisa langsung sana aja, karena gue juga dapat info-info magang dari sana tuh lumayan. Yang sekiranya kalian belum bisa keluar rumah kan, langsung aja kunjungin @magang_id di Instagram. Itu lumayan tuh, karena cukup terpercaya kan, followers juga udah banyak, informasi yang disajikan tiap harinya banyak banget, akurat gitu. Langsung cek aja, oke? Nah, tapi biasanya kalau kalian cari info magang di internet gitu, biasanya kan di posternya tuh dia minta kirimin via email kan, atau via lain lah yang pasti karena ngirimin via online gitu. Nah, dari pengalaman gue sih ya selama ini ngirimin ke email HRD gitu, ya yang gue terima ialah tidak ada yang gue terima alias yang nggak ada jawaban balik, nggak ada balasan gitu dari email atau WhatsApp atau yang lainnya. Yang kedua itu biasanya udah penuh, karena tadi kembali lagi di awal, saingannya bukan cuma dari kampus kita doang, banyak banget dari kampus-kampus lain yang nyari info magang juga, dimana kan otomatis kalau misalnya perusahaan pada nutup kan jadi dikit tuh perusahaannya, sementara jumlah mahasiswa makin naik kesini yang mau magang juga, jadi ya saingannya makin berat gitu buat anak-anak magang tahun sekarang ini di masa pandemi ini. Ya sabar-sabar aja lah buat kalian, tetap semangat buat ngirimin email terus, karena gue juga sampai sekarang gak berhenti ngirimin email gitu, walaupun balasannya ya udah penuh, kadang gak ada balasan, kadang kalau ada cuman disuruh nunggu doang, kayak oke kak, nanti kita kabarin lagi, silahkan tunggu info selanjutnya. Itu selang sebulan kemudian nggak ada. Atau kalau kalian nyarinya di via websitenya gitu, di email, kalian kirim email, ternyata balasannya adalah ya lagi pandemi, silahkan tunggu bulan-bulan di tahun depan. Kan itu kan ngeselin ya, kita butuhnya sekarang gitu. Cuman ya mau gimana lagi sih, nggak bisa dipaksain juga gitu. Ya intinya sih tetap terus aja, jangan patah semangat kirim email ke HRD, jangan patah semangat. Namanya juga magang kan, ibaratnya tuh kayak pelatihan kerja lah di dunia nyata yang asli gitu ya kan, yang lebih keras nantinya. Malah lebih beruntung tuh orang-orang yang kayak gue gini yang sering ditolakin. Nah semoga kalian juga kena tolak beberapa kali lah, kalau jangan sering-sering aja, karena itu tuh bisa ngelatih mental kita juga. Kalau apalagi secara langsung ya, gue sempat beberapa langsung juga bukan tolak sih, tapi kayak penuh mas gitu lah ibaratnya. Kayak gue datang ke perusahaan satu nih ya bulan-bulan ini sih, karena kan udah mulai agak longgar tuh. Gue datang langsung ke perusahaan itu ternyata udah penuh juga, karena dia ngelamar. Nah ini agak unik nih,
ada satu perusahaan, nggak cuma satu sih, beberapa perusahaan yang dimana dia tuh udah menerima mahasiswa magang dari bulan-bulan lalu atau dari bulan sekarang, tapi mahasiswa tersebut daftarnya di bulan-bulan 2 bulan sebelumnya. Gue nggak ngerti caranya gimana tuh. Dia tuh misalnya bulan-bulan Juni dan Agustus magang, jadi itu kan dia ngirim bulan Juni, Agustus dia mulai magang. Kalian mungkin bisa pertimbangkan hal tersebut gitu, karena gue juga sedikit kelalaian gue pribadi, nggak nyiapin dari jauh-jauh hari, jadinya kayak gini, kalah sama yang lain. Mereka udah ngirimin dari jauh-jauh hari, yang gue juga nggak tahu teknisnya kayak gimana, apakah via email atau langsung datang ke sana. Karena kalau datang langsung ke sana kan bingung gitu ya, perusahaan juga kan banyak yang belum nerima. Sementara kalau via email, gue juga udah sering kirimin via email, cuma nggak ada balasan, dan sekalinya ada balasan cuma bilang penuh doang atau tunggu info selanjutnya, gitu-gitu doang. Tapi kemarin sempat ada kayak gitu, dia udah ngirimin daftar dari bulan-bulan sebelumnya untuk magang di situ. Ya gitulah persaingan permagangan gitu ya, berat bos. Nah, buat nemenin kalian semua yang udah mulai sekiranya goyah sedikit gitu ya dengan keadaan yang seperti ini nih, yang lagi masih berjuang gitu, nyari-nyari magang gitu ya. Gue punya satu hiburan buat kalian nih dari single terbarunya Hindia, yang sekaligus juga menutup album Menari Dengan Bayang dengan judul Setengah Tahun Ini. Check it out. Setengah tahun ini kita bertahan, belajar bermaafan tanpa pertemuan. Setengah tahun ini memanggil Tuhan, saat bisnis jeblok hilang penghasilan. Siapa sekarang yang tak tahu Tuhan? Siapa yang sempat colongan berdekat-dekatan? Siapa yang mencibir video Imagine, yang dengar rock metal dan masih gak maafin? Sebagian kita dirundung murka, panas melihat istana yang tidak transparan. Sebagian kita dirundung murka karena omnibus Megli Sarina staf khusus. Semua hati di wabah duka, bunga untuk para korban dan yang garda depan. Dan semua hati dirundung duka, bulan dan cinta dalamnya yang semua rasa. Siapa yang sangka, siapa yang sangka, 6 bulan sekarang terasa selamanya. Siapa yang sangka, siapa yang sangka, kita ada di sini. Oh absurd rasanya, absurd rasanya. Bersalah besar ke keluarga besar, harus ikut stres karena aku mulut besar. Banyak omong tapi dari keluarga menengah, banyak gonggong tapi anjing datang ku jengah. Banyak berkah, banyak celah, hidup mudah, banyak tulah menjilat ludah. Kembali ke tanah, tunggu cemara lagi. Seenaknya berbentuk yang ditinggal mati, berbentuk yang ditinggal mati. Kita bersama kali ini, lewati setengah tahun lagi. Kita bersama kali ini, jangan kau pamit lebih pagi. Kita bersama kali ini, lewati setengah tahun lagi. Ku masih ingin melihat
Siapa yang sangka, siapa yang sangka 6 bulan sekarang terasa selamanya. Siapa yang sangka, siapa yang sangka kita ada di sini. Oh, absurd rasanya. Aku hanya butuh ketenangan. Semua yang sirna kan nanti terganti. Ku masih ingin melihatku esok hari. Menarilah dengan bayangan sendiri. Nah, itu dia tadi single terbarunya Hindia yang berjudul Setengah Tahun Ini, yang dimana itu adalah ibaratnya dokumentasinya Hindia ya, dari dia setengah tahun ini selama 2020 terjadi apa saja dalam hidup dia yang coba dia curahkan atau keluarkan unek-uneknya menjadi satu lagu ini, yang dimana sekaligus juga menutup album Menari Dengan Bayang, yang juga udah banyak banget hal-hal yang dilalui dari mulai konser dan segala hal-hal yang terjadi berkat album yang dia keluarkan tersebut gitu. Nah, ngomongin keresahan kalian tentang magang nih, gue juga punya salah satu keresahan mahasiswi ya, mbak-mbak yang juga dia kebingungan tentang magang ini ya. Langsung aja kita bacain, dilansir dari glints.com dari Mbak Ayumi. Halo semua, jadi aku tuh lagi ada wajib magang dari kampus. Aku udah beberapa minggu terakhir susah banget cari perusahaan yang lagi buka lowongan magang. Bener-bener beda banget sama sebelum corona, yang dimana sebelum corona itu banyak banget yang buka. Gimana caranya ya cari perusahaan yang masih buka lowongan magang di tengah kondisi pandemi kayak gini? Tuh kan ini gue banget nih, pasti kurang lebih ya banyak juga loh dari kalian yang sekiranya sekarang lagi cari magang tuh berpikiran seperti ini gitu. Untuk Mbak Ayumi, tenang ya, Anda nggak sendirian di sini, di dunia ini. Yang magang dan resah karena belum dapat magang juga pastinya banyak, termasuk saya di sini ya. Yang pasti tetap semangat untuk Mbak Ayumi ini, semoga cepat dapat magangnya di perusahaan yang diinginkan dan sesuai dengan jurusannya juga ya. Nah, kayaknya cukup sekian dulu nih teman-teman untuk podcast Krongsel kali ini. Sungguh curhatan-curhatan pribadi yang ada di kepala gue nih, coba gue keluarin lah, walaupun sedikit gak jelas ya. Tapi ya semoga bisa menghibur gitu lah. Oke teman-teman, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih.